Selamat pagi Ibu, Iya, berikut laporan pagi. keuangannya ya Bu. Oh iya, baik. Saya cek dulu ya. Terima kasih Meli. Silakan kembali ke ruangannya. Sama-sama Bu. Halo, selamat siang. Apakah benar ini dengan KAP Surya Consulting? Selamat siang, benar dengan bagian audit KAP Surya Consulting, ada yang bisa kami bantu? Perkenalkan, saya Cindy dari PT Cahaya Mitra Abadi. Saya ingin minta bantuan untuk melakukan peninjauan laporan keuangan tahun 2025 karena kami merasa ada yang janggal pada laporan perusahaan kami. Apakah bisa dibantu? Baik, kami memahami kondisinya, tapi untuk langkah awal kami dapat melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap laporan keuangan dan dokumen pendukung perusahaan Ibu. Baik, Bu. Apakah kami bisa menjadwalkan pertemuan untuk membahas hal tersebut? Bisa Ibu, apakah Ibu bersedia bertemu di hari Jumat pada tanggal 23 Januari 2026 pukul 10 pagi di kantor Ibu ya? Iya, saya bisa. Nanti kami siapkan juga dokumen-dokumen yang diperlukan. Baik Ibu, nanti kita akan menjadwalkan pertemuan pada tanggal tersebut dan tim kami juga akan membawa daftar dokumen yang diperlukan untuk proses pemeriksaan. Baik, terima kasih ya Ibu atas bantuannya. Selamat siang. Sama-sama Ibu, siang. Selamat pagi Bu Cindy. Iya, selamat pagi Bu. Mari silahkan duduk. Baik Bu, sebelumnya izin perkenalan ya Bu. Nama saya Selvia Dwestari dari bagian audit KAP Surya Consulting dan ini rekan saya Febri dan Dewi. Baik, ini juga perkenalkan staf saya yang akan membantu rekan-rekan semua dalam kegiatan audit nanti. Sesuai dengan pembicaraan sebelumnya, hari ini saya juga membawa surat perikatan audit. Silakan Ibu pahami dan baca terlebih dahulu untuk poin-poinnya. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan langsung ya Bu. Baik, ini udah saya baca sekilas, tapi bisa tolong dijelaskan kembali poin penting mengenai biayanya? Baik Bu, untuk biaya audit yaitu sebesar 40 juta sudah termasuk pajak. Untuk mekanisme pembayarannya, pembayaran pertama itu di 15 juta dan dibayarkan saat ini. Dan untuk pembayaran kedua atau pelunasan yaitu dibayarkan pada saat penyerahan laporan nanti sebesar 25 juta. Dan untuk biaya transportasi dan akomodasi tim juga akan ditagihkan saat pelunasan. Oke, baik. Lalu untuk jangka waktunya, apa benar hanya 7 hari? Benar Bu, untuk jangka waktu pekerjaan lapangan kami dilaksanakan selama 7 hari dan kami akan menyerahkan total 4 eksemplar laporan, 2 untuk perusahaan Ibu, 1 untuk OJK, dan 1 untuk arsip kami. Oke, saya setuju. Mengenai kerahasiaan data perusahaan kami bagaimana? Sesuai poin nomor 5 ya Bu, untuk mengenai kerahasiaan data perusahaan, kedua belah pihak sepakat menjaga kerahasiaan data kecuali atas permintaan Menteri Keuangan atau Dirjen Pajak. Jadi data Ibu aman bersama kami. Oke, mari kita tanda tangani ya Bu ya. Oke, baik Bu Cindy, terima kasih atas kesempatannya. Perikatan ini resmi berlaku mulai hari ini ya Bu, tanggal 30 Januari 2026. Tim saya, Febri dan Dewi, akan langsung mulai meminta data ke Mbak Meli ya Mbak. Mohon dibantu ya Mbak. Mbak Meli, untuk akun sewa dibayar di muka, saya membutuhkan dokumen perjanjian sewa alat yang asli. Saya melihat di sini, di saldo awal periode 2025, ada pembayaran sebesar 120 juta. Ini dokumennya ya Mbak Febri. Kalau dari saya Mbak, saya minta bukti pemotongan PPh pasal 23 terkait pembayaran jasa atau sewa tersebut. Di kontrak tertulis kami perlu bukti potongan PPh dan faktur pajak. Untuk PPh 23 sepertinya kami bayar bruto ke pemilik, jadi bukti potongnya mungkin belum ada.
Oke Dewi, tolong dicek lebih dalam ya, karena kalau bayar bruto tanpa potong 2%, itu akan jadi temuan utang pajak di KKP kita nanti. Mbak Selvia, saya sudah hitung ulang depresiasi sewa alat PT Cahaya Mitra Abadi. Ternyata pembayaran sebesar 120 juta itu untuk periode 1 Juli 2025 sampai 30 Juni 2026. Nah, klien langsung membebankan semuanya di akhir tahun 2025. Jadi ada kelebihan beban ya? Untuk nilai overstate-nya berapa ya? Iya Mbak, seharusnya yang menjadi beban tahun 2025 hanya 6 bulan. Nah, ada kelebihan sebesar 60 juta yang seharusnya dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Mbak Selvia, temuan pajak saya juga signifikan. Meli mengonfirmasi bahwa klien membayar bruto sebesar 120 juta ke pemilik tanpa memotong PPh 23 sebesar 2%. Jadi, ada potensi utang pajak yang belum dicatat sebesar 2.400.000. Oke, coba saya lihat KKP-nya. Untuk total temuan kalian 62.400.000. Ingat batas materialitas yang kita pasang di awal kan? Iya Mbak. Batasnya 50 juta karena temuan kita sudah lewat dari 0,5% total aktiva. Berarti ini adalah salah saji material. Bu Cindy, berdasarkan prosedur substantif yang kami lakukan hingga hari ini, kami menyimpulkan bahwa akun beban sewa dan pajak mengandung salah saji material. Kami menyarankan untuk melakukan beberapa jurnal koreksi. Nilainya sebesar itu sampai dianggap material. Apa dampak laporan kamu? Kami perlu memulihkan saldo sewa dibayar di muka sebesar 60 juta di sisi debit dan mengakui utang PPh 23 sebesar 2.400.000 di sisi kredit. Jadi jika tidak dikoreksi, kami tidak bisa memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk akun-akun ini. Berarti kami harus menjurnal ulang untuk memindahkan sebagian beban sewa ke aset ya Mbak? Betul Meli, mohon segera disetujui ya agar laporan audit bisa kami cetak sebanyak 4 eksemplar sesuai perjanjian kita. Bu Cindy, ini laporan audit sudah selesai kami buat. Sebanyak 4 eksemplar, 2 untuk perusahaan, 1 untuk OJK, dan 1 untuk arsip kami. Baik, terima kasih banyak ya atas kerja keras tim KAP Surya Consulting. Kami sudah menerima penyesuaiannya. Sesuai mekanisme pembayarannya ya Bu di poin 4. Surat perikatan hari ini kami menyerahkan tagihan pelunasan sebesar 25 juta. Serta biaya transportasi dan akomodasi. Pembayaran pertama sebesar 15 juta sudah kami terima di awal. Oke, Meli tolong segera proses pelunasannya hari ini juga ya. Terima kasih Bu Cindy. Dengan diterimanya laporan ini, perikatan audit untuk periode yang berakhir 30 Januari 2026 resmi berakhir. Oke, terima kasih.